Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusuma Nengati, NPM 220826, periode 88. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan judul matkul saya, yaitu dermatitis kontak alergi atau disebut dengan DKA, biasanya disingkat dengan DKA. Ini di blok dermatologi. Yang pertama itu dari definisi yang terlebih dahulu. Yang kita ketahui itu adalah DKA itu atau dermatitis kontak alergi itu peradangan kulit yang timbul setelah kontak dengan alergi melalui proses sensitasi. Untuk etiologinya itu nikel atau bahan-bahan logam, semen pembersih alat-alat rumah tangga seperti sabun, terus semen dan lain-lain, terus kontak bahan kosmetik seperti cat rambut, bedak, biasanya itu faktor etiologinya. Bisa juga karet, besi dan lain-lain. Untuk faktor resikonya sendiri itu ada potensi sensasi alergi, dosis per unit area, luas darah yang terkena, lama perjalanan, suhu kelembapan, lingkungan, pH, dan oklusi. Untuk manifestasi klinisnya itu pasien dengan datang keluhan gatal, terus nanti ditemukan dari blok dermatologinya, ditemukan eritem atau merah, ditemukan papul dan vesikel berkelompok. Jadi dia kayak ada kelompok-kelompoknya itu kayak benjolan berpapul tadi dan vesikel tadi itu berkelompok. Ada juga erosi, bisa kulitnya terkelupas, bisa juga dengan squama halus, dengan kayak squama itu kayak ada sisi tapi dengan halus ya. Biasanya itu berwarna putih. Untuk patofisiologinya sendiri itu dia itu adanya respon imun yang diperantarai oleh sel atau reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Reaksi ini ada dua fase, yang dimana fase pertama itu fase sensitisasi dan fase elisitasi. Pada fase sensitisasi ini terjadi saat kontak pertama alergi dengan kulit sampai limfosit membran respon 2-3 minggu. Kalau untuk yang fase elisitasi itu, dia itu terjadi saat pejanan ulang dengan alergi yang sampai timbul gejala klinis dengan waktu 2 hari. Jadi, kalau tadi dia sensitisasi itu, dia terkena benda nih, dia kena benda besi atau dia menggunakan jam tangan 2-3 minggu baru dia muncul gejalanya. Tapi kalau misalnya elisitasi ini 2 hari sudah muncul gejalanya. Untuk diagnosisnya sendiri itu kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis kita tanyakan riwayat perjalanan bahan alergi, riwayat pekerjaan, riwayat hobi, dan riwayat kosmetik. Nanti akan ditemukan misalnya kalau dia kena alergi karena bahan-bahan kimia itu biasanya dia itu ada riwayat membersihkan kamar mandi, biasanya itu terkena pada ibu-ibu. Bisa juga pada kakinya yang kena sabun cuci baju dan lain-lain. Dalam pemeriksaan fisiknya itu eritem ditemukan eritem numular sampai plakat. Bisa juga papul dan vesikel berkelompok. Erosi numular, tingkat plakat, makula, hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu sampai dia kayak warna kehitaman, bisa juga squama halus. Selanjutnya itu untuk perusahaan tunjangnya itu namanya uji tempel atau PET test. Nanti dia itu ada kayak alatnya, kayak bentuk segi 4, lalu ditempel, maka dicabutlah. Jika dicabut nanti dia akan berbentuk kemerahan, maka tuh berarti pasiennya itu positif dermatitis kontak alergi. Untuk tata laksananya sendiri itu ada non-farmakologi dan farmakologinya. Kalau untuk non-farmakologinya itu bisa dikompres dengan HCl 0,9%, NaCl 0,9%, dan farmakologinya itu ada topikal dan sistemik. Kalau dia topikal itu bisa diberikan kortikosteroid, kalau sistemik itu kortikosteroid
kortikosteroid dan antihistamin. Infeksi sekunder bisa juga diberikan antibiotik kalau dia ada infeksi sekunder. Untuk komplikasinya sendiri itu bisa herpes simplex, erythema multiforme, dan neurodermatitis. Neurodermatitis itu biasanya itu kayak pasien yang mengalami kayak dia ada gangguan psikiatrinya, terus dia gatal-gatal, itu namanya neurodermatitis. Ini hasil referensi saya mengambil dari Universitas Kedokteran Indonesia, yaitu UI pada tahun 2016, dan Twardowski pada tahun 2017. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai dermatitis kontak alergi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.